sekolah nantinya. Itu Anda kami persilakan menyampaikan materi Anda selama 7 menit mulai dari sekarang. Silakan. Suara mana? Suara Baik, terima kasih kepada Bapak Palmizal. Izin saya men-share screen. Baiklah, di sini sebelumnya perkenalkan nama saya Paradita Jana. Saya merupakan mahasiswa PPG Prajabatan Bidang Studi Pendidikan Jasmani dan Kesehatan Universitas Jambi gelombang 1 tahun 2023. Baik, di sini saya mengambil motonya Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan, baik alam maupun zaman. Sebelumnya, yang terhormat Bapak Dr. Palmizal, MPD, sebagai dosen pembimbing saya. Yang terhormat Bapak Dr. Ugi Nugraha, MPD, sebagai dosen penguji saya. Dan yang saya hormati yaitu Bapak Every Rul Indrawan, SPD, sebagai guru penguji saya. Baiklah, Bapak yang saya hormati, di sini desain inovasi pembelajaran dan rencana tindak lanjut yang saya gunakan yaitu penerapan media pembelajaran berdiferensiasi konten pada materi pola gerak dasar lokomotor pada fase B, yaitu kelas 4. Baik, di sini saya mengambil 5 poin penting pembahasan yang akan saya laksanakan. Yang pertama, visi pribadi saya sebagai pendidik Indonesia. Yang kedua, visi sebagai guru. Yang selanjutnya, pengalaman bermakna. Yang selanjutnya, desain inovasi dan rencana tindak lanjut. Baik, Bapak yang saya hormati, di sini visi pribadi saya sebagai guru. Saya ingin menjadi pendidik yang tangguh, yang senantiasa mengembangkan kompetensi diri untuk mewujudkan peserta didik yang berkualitas, berprestasi, serta berkarakter. Selanjutnya, refleksi pengalaman bermakna ketika saya melaksanakan perkuliahan PPG. Jadi di sini saya mengambil 2 pengalaman bermakna, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Baiklah, Bapak yang saya hormati, untuk pembelajaran paling bermakna berdiferensiasi, saya mengambil 3 poin penting yang berada di pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, melalui pembelajaran ini, saya bisa mengetahui bagaimana cara menciptakan pembelajaran dengan berbagai strategi pembelajaran. Yang strategi tersebut bisa menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Selanjutnya, poin kedua, dapat mendukung pertumbuhan dan perkembangan merata bagi semua peserta didik secara individual. Yang ketiga, menciptakan pembelajaran yang diversonalisasi atau pembelajaran yang berpusat pada kebutuhan peserta didik berdasarkan pengetahuan, preferensi belajar, dan minat mereka. Baiklah, selanjutnya di sini masuk ke pembelajaran bermakna, pembelajaran sosial emosional ataupun PSE. Di sini ada 3 poin penting yang saya ambil. Yang pertama, melalui pembelajaran sosial emosional ini, saya dapat memahami emosi dan perasaan, serta dapat lebih baik mengenali kekuatan dan kelemahan diri saya secara pribadi.
Selanjutnya, di poin kedua, saya memahami aspek sosial dan emosional, yaitu manajemen diri, kesadaran diri, keterampilan berkomunikasi, dan mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Untuk poin yang ketiga, pada pembelajaran sosial emosional ini, saya memahami emosi siswa dan bagaimana cara mengatasi situasi ketika kita dalam pembelajaran agar pembelajaran tersebut terlaksana secara kondusif. Baiklah, Bapak yang saya hormati, di sini kita masuk kepada desain inovasi pembelajaran yang telah saya buat, yaitu penerapan model pembelajaran berdiferensiasi berbasis konten pada materi pola gerak dasar lokomotor pada fase B. Jadi, pada desain inovasi pembelajaran ini yang saya gunakan, yaitu saya menggunakan media kartu. Jadi di sini adalah hal yang menarik menurut saya. Karena apa? Karena di sekolah dasar, khususnya masih di fase B, mereka masih suka bermain. Jadi saya di sini mengambil model desain pembelajaran ini disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, tapi tetap tidak meninggalkan tujuan dari pembelajarannya. Jadi di sini pola gerak dasar lokomotor, artinya pembelajaran berpindah tempat. Jadi di sini saya menyiapkan media kartu, ada 4 kartu. Bisa dilihat di sini gambar pertama, yaitu gambar hewan kepiting, kanguru, katak, dan bebek. Jadi cara bermainnya, siswa tersebut dipraktekkan dengan cara ketika saya melaksanakan pembelajaran, dengan menggunakan 4 kartun ini, jadi siswa tersebut mempraktekkan cara bergerak hewan tersebut. Contohnya yang saya ambil kanguru. Jadi para siswa tersebut melaksanakan praktek lompat kanguru. Selanjutnya berjalan kepiting. Jadi siswa tersebut mempraktekkan gerakan kepiting berjalan ke samping. Baiklah, rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan, yaitu dari capaian pembelajaran modul tadi, peserta didik dapat menunjukkan kemampuan dalam mempraktikkan dan memahami berbagai variasi kombinasi pola gerak dasar lokomotor yang meliputi jalan, lari, dan lompat yang berada di dalam kartu tersebut. Jadi jalan merupakan gerakan kepiting, lari bebek, dan lompat itu kanguru. Selanjutnya, rencana tindak lanjut yang saya lakukan yaitu saya berkolaborasi dengan guru pamong saya, yaitu Kak Seri, yang merupakan salah satu guru yang berada di tempat PPL saya, yaitu di SDN 151/4 Kota Jambi. Untuk selanjutnya, saya mencari referensi dan penerapan permainan serta melakukan refleksi saat inovasi tersebut telah dilaksanakan. Saya juga berkolaborasi bersama teman-teman bagaimana untuk perbaikan sehingga desain pembelajaran tersebut bisa menjadi lebih baik. Baiklah, di sini kita masuk pandangan baru terhadap makna guru. Bapak Ibu, Bapak yang saya hormati, jadi pandangan saya sebelum PPG ini, guru itu hanya pemberi pengetahuan, pemberi instruksi, mengajar mata pelajaran, serta pembelajaran di kelas tanpa menginspirasi siswa. Tetapi ketika sesudah saya melaksanakan PPG ini, saya memiliki pandangan baru terhadap makna guru, yaitu dari pemberi pengetahuan menjadi teman mengekspor pengetahuan, dari pemberi instruksi menjadi fasilitator pembelajaran, membantu perkembangan holistik siswa, maksudnya di sini tidak hanya dalam pembelajaran, bisa dalam sosial emosional mereka, terus dari pembelajaran di kelas, menjadi pembelajaran sepanjang hayat, serta menginspirasi siswa menjadi membangun hubungan dan mengenal siswa menjadi lebih baik. Baik, itulah yang bisa saya paparkan. Guru itu menuntun, bukan menuntut. Didiklah anak sesuai dengan zaman dan kodratnya. Terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke.
Aku udah tahu itu. Aku tahunya beres. Siap. Itu prodi, Pak. Nggak ada kursi. Siap. Halo? Halo? Saya ya? Iya, Pak G. Silakan Pak G. Oh, maaf. Saya mau main bola nih ya, cepat-cepat. Udah Kayak semangka. Udah semangka. Baik, para Dita Jana. Aduh, kamu kalau jam segini tuh konsentrasi udah mulai berkurang. Tapi lihat wajah kamu langsung cerah lagi nih. Oke, Dita, selamat ya. Udah masuk ke tahapan ya 90% lah PPG ya. Tinggal ini, mudah-mudahan semuanya bisa lancar. Baik, jadi yang kamu bawakan ini adalah merefleksikan dua materi ya, PSE dengan berdiferensia. Siapa? Betul, oke. Nah, saya tuh pingin ini ya sebenarnya, pingin dari tadi tuh pingin secara konkret, mulai dari tahapan mengenal siswa itu mempunyai kemampuan berdisferensi lah, lain dengan yang lain. Terus bagaimana cara mengatasinya, kemudian langkah-langkahnya seperti apa, kemudian apa output yang didapatkan oleh siswa. Nah itu saya maunya tuh, ya. Karena kelompok ini semuanya kok berdiferensi, jadi saya eh, tiga-tiganya berdisferensi ya semua ya, cari masalah ini ya, refleksinya. Jadi hampir mirip jadi. Nah sekarang saya ingin tahu nih, untuk mengetahui bahwa siswa itu berdisferensi itu seperti apa. Kemudian bagaimana, kan ada tiga tuh, ada konten, ada apalagi ada produk ya, Iya, Pak. diskripsi, ada materi, apa materi konten juga. Nah yang kamu berikan kan rata-rata semua tentang konten ya. Iya, Pak. Nah sebelum ke konten itu saya ingin tahu analisisnya seperti apa sehingga kamu menganggap bahwa pemilihan konten ini cocok bagi si siswa. Nah itu atas dasar apa? Tadi saya lihat itu kamu menggunakan media gambar ya. Iya, Nah, Pak. tentu kan ini berdasarkan observasi, apa tuh? Observasi kan? Berdasarkan observasi di lapangan seperti apa sehingga Anda menggunakan media gambar sebagai salah satu alternatif untuk membatasi ataupun memberikan jalan keluar untuk mengatasi orang yang berekspresi. Nah, saya ingin tahu tuh langkah-langkah itu seperti apa. Kemudian kenapa Anda menggunakan itu sebagai sesuatu yang tepat? Kemudian bagaimana caranya Anda merancang bahwa itu media cukup tepat untuk diberikan kepada mereka yang siswa yang bereksperensi. Terus apa hasilnya gitu ya? Coba jelaskan secara detail, mendalam dan terpercaya, menukik tajam. Oke, siap Pak. Terima kasih Bapak Ugi atas pertanyaannya. Izin saya menjawab. Jadi di sini saya akan menjelaskan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi pembelajaran berdiferensiasi ini adalah teori-teori belajar yang digunakan ketika kita mengajar yang menyesuaikan dengan tingkat kemampuan dari peserta didik tersebut. Jadi pembelajaran berdiferensiasi ini memiliki 4 fase, yaitu fase konten, fase proses, fase produk, dan lingkungan belajar. Jadi kalau untuk konten ini, contohnya adalah apa media yang kita gunakan untuk mengajar dalam suatu modul pembelajaran. Sedangkan dalam proses ini, prosesnya bagaimana cara kita melaksanakan pembelajaran tersebut, dimulai dari awal, inti sampai dengan penutup. Selanjutnya untuk produk, apa hasil dari modul pembelajaran yang telah kita laksanakan. Contohnya kita ada membuat media pembelajaran jadi berupa produk. Selanjutnya lingkungan belajar itu merupakan tempat belajar yang mengoptimalkan kondisi secara fisik maupun psikologis. Jadi kenapa saya merasa
berdiferensiasi konten ini tepat untuk penelitian saya itu berdasarkan latar belakang saya. Saya melaksanakan PPL itu di sekolah dasar, Bapak. Jadi di situ saya melaksanakan di kelas 4. Mereka itu kita kesulitan dalam mengkondisikan kelas, menguasai kelas. Jadi kita harus punya model pembelajaran yang membuat mereka merasa menarik, tertarik perhatiannya, jadi terfokus kepada kita. Jadi saya mengambil berdiferensiasi ataupun teori belajar yang konten, yaitu menggunakan media kartu, Bapak. Itu saja, Bapak. Oke, media kartu ya. Ya, Pak. Oke, nah materi media kartu itu implementasinya dengan Penjas apa ya Oke, baik Pak. Jadi media kaitannya? kartu ini merupakan media saja yang saya gunakan, tetapi untuk materi di dalamnya disesuaikan dengan modul yang kita gunakan dalam mengajar. Jadi saya di sini menggunakan modul pola gerak dasar lokomotor. Jadi untuk di sekolah dasar itu pola gerak dasar lokomotor yaitu lompat, lari, dan berjalan. Jadi capaian pembelajarannya di situ siswa dapat memahami dan mempraktekkan gerakan tersebut, Bapak. Jadi kita bisa mengkreasikan modul pembelajaran yang bisa kita gunakan. Jadi saya menggunakan kartu gambar hewan tadi, contohnya gambar kanguru. Jadi mereka peserta didiknya melompat. Jadi mereka telah lulus dalam capaian pembelajaran salah satu gerak dasar lokomotornya, Pak. Melompat. Terus yang lainnya? Ada juga yang gambar kepiting, berjalan ke samping, Bapak. Kepiting. Ya. Terus ada juga Itu bebek. itunya implementasinya. Nah, dari situ tentu kan Anda melihat tentang sebelum diberikan perlakuan dengan sesudah perlakuan ya. Iya, Pak. Nah, itu bagaimana Anda melihat bahwa itu telah memberi atau telah berkontribusi terhadap hasil pembelajaran. Cara melihatnya seperti apa ya keberhasilannya? Oke, jadi cara melihat keberhasilan saya tetap melihat capaian pembelajaran pertama dulu dari modul. Di situ ditunjukkan siswa harus bisa memahami dan mempraktekkan gerakan pola dasar gerak manipulatif. Jadi capaian pembelajarannya ketika siswa tersebut dapat memahami dan dapat mempraktekkan gerakan tersebut, jadi media pembelajaran tersebut dikatakan berhasil, Pak. Ada videonya nggak tuh kamu tuh? Untuk video yang desain ini belum saya terapkan, Pak, karena dia baru desain Belum. pembelajaran. Ya. Jadi nanti dia gambar misalnya milih kanguru, suruh mencontohkan gitu ya. Iya, Milih Pak. kanguru gitu. Jadi nanti dibuat sebuah permainan kayak permainan kecil gitu, Pak, dibagi per kelompok. Jadi sekaligus melatih konsentrasi mereka. Jadi kalau seandainya saya angkat kartunya itu saya print sebesar kertas HPS gitu. Nah, kartu kanguru, jadi bagaimana lompat kanguru kayak gitu, Pak. Oke. Terus menurut Anda setelah Anda melakukan itu apa rencana ke depannya tentang apa pelajaran diferensi dengan media gambar tuh seperti apa tuh rencana tindak lanjutnya? Baik, Pak. Jadi rencana tindak lanjutnya di situ pertama saya berkolaborasi meminta saran bersama guru pamong saya di SDN 151. Selanjutnya juga saya berkolaborasi bersama teman-teman PPL saya satu kelompok yaitu Nurul Yulida Zahra dan Novialdi serta meminta saran mereka untuk perbaikan. Selanjutnya saya mencari referensi permainan baru menggunakan media kartu tersebut, Pak. Jadi ada pertukaran jenis permainan tersebut, tapi tetap menggunakan media kartu gitu, Pak. Oke. Oke, terima kasih. Cukup Pak Palmija. Udah lancar, Pak Radita udah cocok kayak jadi guru SD ya? Ya, Pak, guru Ya, SD. oke. Selamat ya. Oke. Terima kasih Pak Palmija. Hatur Terima nuhun. kasih, Bapak Ugi. Bye. Halo. Langsung aja, Pri. Ya, langsung aja Pak Pri. Nggak ada. Langsung aja Pak Pri. Nggak apa-apa lah. Saya jadi moderator.
Baiklah, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormatin Dr. Pak Ugi Nugraha, dosen kita PJOK. Yang saya hormatin Dr. Pak Pamilzal, dosen PJOK. Yang saya cintai, saya banggain, Dita Jana ya. Oke, baiklah, saya sangat tertarik ini tentang berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Oke, saya ingin bertanya, Dita, bagaimana cara menerapkan pembelajaran sosial emosional saat praktek di sekolah? Oke, silakan. Baik, terima kasih Bapak Every atas pertanyaannya. Izin saya menjawab bagaimana saya menerapkan pembelajaran sosial emosional di pembelajaran, baik di kelas maupun di praktek. Jadi di situ sebelum memulai pembelajaran, salah satunya saya melaksanakan doa bersama. Itu merupakan pengucapan syukur kita sebelum memulai pembelajaran maupun menutup pembelajaran. Selanjutnya saya menanyakan kabar anak-anak saya, bagaimana peserta didik, apakah ada yang merasa tidak enak badan, ataupun ada yang sakit, ataupun ada yang sedang bergembira pada saat pembelajaran tersebut. Selanjutnya juga ketika dalam pembelajaran inti, saya menanyakan kepada teman-teman, kepada peserta didik, bagaimana tentang proses pembelajaran hari ini. Jadi peserta didik yang lainnya itu dapat menerima jawaban dari, menghargai jawaban dari teman yang lainnya. Selanjutnya untuk penutup itu saya melaksanakan apresiasi kepada peserta didik saya, menanyakan kabar kembali setelah melaksanakan pembelajaran, apakah mereka merasa termotivasi ketika melaksanakan pembelajaran, seperti itu Bapak. Oke, ya itu sangat luar biasa ya, karena pembelajaran sosial emosional itu siswa itu harus dapat mengendalikan emosinya saat pembelajaran. Ya, oke, saya melihat tadi pembelajaran berdiferensiasi konten bersama sama teman-temannya ya. Itu kenapa ngambil di konten, karena berdiferensiasi itu konten video itu kan belum tentu semua anak itu senang di video atau di gambar, kan bisa juga di visual, bisa juga di kinestetik ya. Jadi saat pembelajaran berdiferensiasi kita harus bisa mensurvei dulu minat belajar anak, kesiapannya ya, karena tidak semua anak itu senang di video atau di gambar atau yang di kinestetik, tapi tergantung ambil mana paling banyak senangnya mereka. Kalau di gambar, oke, saya sangat setuju yang dibuat oleh Dita ya, yaitu anak SD senang puzzle ya, atau apa, gambar-gambar Gambar itu Pak. guru ya, ya gambar ya. Jadi karena anak SD itu senangnya bermain, sangat bermain. Jadi saya ingin nanya lagi sedikit aja nih, mengapa latar belakang Dita mengambil berdiferensiasi konten pada materi pola gerak dasar lokomotor? Berdiferensi, mengapa latar belakangnya? Oke, siap. Terima Dan kasih juga Bapak. dan juga bagaimana cara mempraktekkan saat pembelajaran sosial emosional saat di praktek ya, di praktek prosesnya bagaimana? Silakan. Oke, baik, terima kasih kepada Bapak Every. Jadi kenapa saya memilih desain pembelajaran berdiferensiasi ini, yang melatar belakangi saya ketika saya melaksanakan pembelajaran PPL, waktu PPL 1 dan PPL 2, di situ saya melihat secara langsung kondisi peserta didik. Jadi di situ saya, waktu awal masuk, saya membandingkan dengan saya memberikan pembelajaran secara ceramah. Lalu saya melaksanakan pembelajaran secara menerapkan menggunakan media PowerPoint, Discovery Learning. Terus selanjutnya saya menggunakan media kartu. Jadi saya memiliki 3 gambaran. Saya merasa media kartu ini yang
paling cocok diterapkan pada anak SD. Jadi apalagi kalau kita menggunakan media kartu yang bervariasi yang membuat mereka menarik perhatiannya terlebih dahulu gitu Bapak. Jadi selanjutnya bagaimana penerapan sosial emosional ketika dalam praktek? Contohnya bisa dilaksanakan menghargai teman. Ketika dalam praktek saya menyuruh anak yang A melaksanakan prakteknya. Walaupun mereka salah, saya tetap mengapresiasinya terlebih dahulu dan kepada teman-teman yang lain tetap menghargai gerakan temannya yang melaksanakan gerakan di depan. Jadi tidak ada yang mencela. Jadi ketika anak tersebut sudah duduk, saya mengapresiasi gerakannya, baru saya memperbaiki gerakan selanjutnya yang benar bagaimana. Seperti itu, Bapak. Oke. Sangat baik ya, sangat baik pemaparannya dan sangat baik jawabannya. Berarti kita sudah memahamin ya apa sih pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional saat pembelajaran di sekolah. Nah, jadi saya juga berharap si Dita saat kita sudah memahami teori ini, alangkah baiknya kita mempraktekkannya di sekolah juga. Dan jangan lupa kita harus merefleksikan apa kegiatan kita setelah kita melakukan penerapan media ini. Ya, jadi ada perbaikan setiap hari kita melakukan ada perbaikan. Jadi refleksi bagi kita. Itu jangan lupa terus berkembang ilmu yang Dita dapatkan. Ya, jadilah guru profesional, guru yang disenangi oleh siswanya. Ya, karena kalau guru sudah disenangi siswanya, nggak masuk sehari pun mereka pasti bertanya, Pak, Bu, kenapa nggak masuk? Nah, pasti, kenapa? Mereka senang pembelajaran saat kita di kelas atau di lapangan. Mereka mencari kita. Disitulah intinya siswa itu senang dan berhasil kita saat pembelajaran. Kalau siswa nggak senang dengan gurunya, bagaimana bisa masuk materi yang kita sampaikan? Jadi guru olahraga itu paling banyak disenangi oleh siswanya. Untuk Dita, semoga nanti lulus PPG ya, menjadi pegawai ASN ya, teruslah berkembang, teruslah mencari ilmu ya, jangan menyerah terus, berusaha terus mencari ilmu, pantang menyerah ya, terus belajar Pak Kiai Jar Dewantara. Jadi guru harus menuntun ya, menuntun apa siswanya, motivasi siswanya ya. Kita harus menjadi guru itu menjadi gurulah fasilitator, bukan guru yang misalnya kayak kitchen center, fasilitator bisa membimbing, bisa mengarahkan, bisa mengajarkan, serba bisa, insya Allah. Ya Rita ya. Oke, cukup bagi saya. Kita sudah memahami ya tentang berdiferensiasi dan tentang proses pembelajaran sosial emosional ya. Bagi saya sudah luar biasa. Oke, izin Pak Pal, Oke, saya sudah cukup Pak. mantap Pak Iwari. Selamat sekali lagi buat siapa namanya? Pak Radita Radita. Diana. Semoga kedepannya lebih sukses lagi, lebih bersemangat. Karena tuntutan sebagai guru ini tuntutannya tinggi, ya, tuntutan tinggi. Nanti jangan pula kita yang menuntut pula. Orang yang menuntut ke kita itu tinggi, orang yang banyak menuntut ke kita tidak bisa menuntut orang. Ya, itu risiko kita jadi pendidik. Saya kira cukup ya, cukup apa yang sudah kita lakukan hari ini, seminar kita lakukan ini sudah selesai. Semoga apa yang kita lakukan mendapat berkah dan limpahan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita juga hari ini mungkin setelah dapat mungkin akan dapat informasi-informasi lain
tentang kegiatan apa lagi yang harus kita lakukan. Itu terima kasih pada Rita, terima kasih pada Pogi, terima kasih pada Pak Efri. Oh ya, selamat Bapak Efri ya, sudah terima SK. Siapa? Makasih, Pak. Lancar, Amin. kita sukses, semoga berkah untuk semuanya. Makasih Pak Rita, kita tutup kegiatan ini dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Izin Pak Ugi, Bapak. izin Nah, Bapak. matikan Rita. itu recordingnya matikan. Selamat ya Dita ya.